keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam serial parenting menjadi orang tua bijak di era milenial ini. Nah, menjadi orang tua bijak adalah orang tua yang mengerti keunikan setiap anak. Berdasarkan keunikan itu baru kita bisa memotivasi, mendisiplin, melatih. Nah, yang saya mau bahas kali ini adalah melatih kecenderungan perilaku atau karakter. Harus kita bedakan dengan menegur dosa. Jadi kalau dosa itu ditegur, disalahkan. Tapi kalau kecenderungan perilaku itu jangan disalahkan, tapi dilatih. Nah, contoh, apabila orang DISC, kecenderungan perilakunya dominan atau kolerik, dia cenderungnya intim atau sama dengan sanguin. Dia kecenderungan perilakunya stabil sama dengan plekmatik. Kalau dia cermat berarti melankolik. Nah, sebagai contoh misalnya yang tipe intim atau sanguin. Dia ceria, dia cheerful, dia anak yang membawa suasana, enggak ada dia, rumah enggak sepi. Saya punya anak 3, yang satu sanguin. Yang 2 di rumah, itu rumah bisa sepi, tapi kalau yang satu ini datang, wah cerianya luar biasa. Nah, tapi orang sanguin itu punya kelemahan, misalnya apa? Pelupa ya. Dia bisa pulang sekolah dan ketinggalan tas. Bukan flash disk, tas. Istri saya pernah nggak paham, wong tas kok ketinggalan. Ya kalau saya paham ya. Kenapa paham? Oh, karena Pak Jarod mengerti temperamen dasar dan kecenderungan perilaku anak. Saya bukan sih, saya paham karena ibu saya itu tipe yang sama. Kalau dia pergi ke pasar naik sepeda, itu pulangnya bisa naik becak. Lalu sore-sore, loh sepeda ibu di mana? Dia cari sepedanya. Lupanya minta ampun dan lupa untuk hal-hal yang besar. Nah, kalau dia punya kecenderungan perilaku lupa, maka waktu dia ketinggalan barangnya, itu jangan dimarahi. Dia akan dimarahi terus, akhirnya merasa salah diciptakan, lalu dia merasa gambar dirinya rusak, bahwa dia ini hidup nggak ada benernya, selalu salah. Maka kalau kita tahu bahwa dia tipenya pelupa, maka kecenderungan perilaku yang lupa ini ya, maka dilatih. Ya, cara gimana melatihnya? Diajari naruh barang pada tempatnya. Misalnya namanya HP itu di kantongan ini, selalu di situ, supaya kalau ngecek itu, nggak ada, segera sadar gitu ya. Oh, di toilet. Ya. Lalu dilatih dengan diingatkan ya. PR-nya sudah dibawa belum ya? Dia sudah bikin PR, tapi kalau nggak diingatkan, nanti sampai sekolah, PR-ku ketinggalan, ketinggalan, lupa lagi. Maka diingatkan, diingatkan tanpa emosi. Beda dengan marah. Marah itu dimarahi, disalahkan. Kamu tuh PR selalu lupa, HP lupa, semuanya lupa. Kalau kaki bisa dicopot, lupa juga kali. Wah, ini kalau beda, marah dengan melatih itu beda. Jadi kecenderungan perilaku itu dilatih. Kalau anak misalnya melankolik, dia perfeksionis, barangnya nggak pernah ketinggalan, tapi dia akan punya kelemahan. Misalnya temannya nggak banyak bergaul. Dulu anak saya pertama itu melankolik banget, temannya sedikit sekali, dilatih bergaul. Sekarang banyak orang, wah, masa sih dulu dia melankolik? Karena dia punya teman di mana-mana. Kemarin dia ceramah di Amerika, dan perusahaan yang di Amerikanya bingung. Kamu nih temannya lebih banyak daripada kami yang tinggal di Amerika. Waktu dia ceramah di New York, ada temannya. Dia ceramah di Austin, teman dari kota terdekatnya datang ke sana ngajak makan. Teman kamu banyak banget. Nah, itu karena dia dilatih. Waktu kecil kami latih dia bergaul. Jadi pedomannya begini. Sebuah dosa, tegur, salahkan ya, ditegur, kalau perlu disiplin. Tapi kalau kecenderungan perilaku itu dilatih, nggak perlu didisiplin. Anak sanguin lupa, didisiplin, dia akan disiplin terus, nanti dia merasa salah diciptakan. Makanya menjadi orang tua yang terpenting adalah dimulai dengan mengenal keunikan anak. Karena berdasarkan keunikan inilah nanti kita baru bisa namanya mendisiplin sesuai keunikan, memotivasi sesuai keunikan, membangun gambar diri sesuai keunikan, ngajari belajar sesuai keunikan, memberikan cita-cita dan mengarahkan jurusan kuliah sesuai dengan keunikan. Orang tua bijak melatih anaknya, kecenderungan perilaku yang tidak benar atau yang tidak kuat di situ dilatih, dan mengapresiasi kelebihannya
kekuatan, karena setiap orang punya kelemahan, punya kekuatan. Kekuatannya diakui, diapresiasi, sehingga anak akan bersyukur dengan dirinya. Anak yang bersyukur dengan dirinya, pencapaiannya lebih daripada mereka yang sebenarnya secara IQ pinter, tapi mengeluh dengan dirinya. Menjadi orang tua yang bijak, mengenal keunikan anak, dan mendidiknya dengan tepat. Warga Indonesia bahagia.